Babat Tanah Cirebon. Mengawali cerita sejarah ini sebagai Purwadaksina, Purwakawitan Daksina Kawekasan, tersebutlah kerajaan besar di kawasan barat Pulau Jawa Pakuan Pajajaran yang gemari pahreh rapi loh jinawi subur keng sarwati nandur murah keng sarwati nuku, kaloka murah sandang pangan lan aman tentrem kawontenani pun. Dengan rajanya Jaya Dewata bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja Agung, pun juling papak, ugi sakti madraguna, teguh totosane bojona kulit mboten terdas tapak paluneng pande, dihormati, disanjung puja rakyatnya dan disegani oleh lawan-lawannya. Raja Jaya Dewata menikah dengan Nyai Subang Larang dikarunia dua orang putra dan seorang putri, Pangeran Walangsungsang yang lahir pertama tahun 1423 Masehi, kedua Nyai Lera Santang lahir tahun 1426 Masehi. Sedangkan putra yang ketiga Raja Sengara lahir tahun 1428 Masehi seperti dijelaskan dalam pupuh di bawah ini. Dangdang gula, 13 bait. Pupuh ini diawali oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pupuh ini menceritakan lolosnya Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, yang berkeinginan mencari agama Nabi Muhammad. Walangsungsang yang juga putra mahkota kerajaan Pajajaran, berkeinginan untuk berguru agama Nabi Muhammad. Lalu, ia mengutarakan maksudnya kepada ayahandanya, Prabu Siliwangi. Namun, Prabu Siliwangi melarang bahkan mengusir Walangsungsang dari istana. Pada suatu malam, Walangsungsang melarikan diri meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia menuruti panggilan mimpi untuk berguru agama Nabi Islam kepada Syekh Nurjati, seorang pertapa asal Mekah di Bukit Amparan Jati Cirebon. Dalam perjalanan mencari Syekh Nurjati, Walangsungsang bertemu dengan seorang pendeta Buddha bernama Seng dan Warsi. Pupuh kedua Kinanti, 24 bait. Pupuh ini menceritakan perjalanan Rara Santang adik Walangsungsang yang juga berkeinginan untuk mempelajari agama Nabi yang menyusul kakaknya hingga pertemuannya dengan Walangsungsang di Gunung Merapi. Setiap hari, Rara Santang amat bersedih hati ditinggalkan pergi oleh kakaknya. Ia terus-menerus menangis. Jerit hatinya tak tertahankan lagi hingga akhirnya ia pun pergi meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Lalu, Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencari Seng Putri. Ia tidak diperkenankan pulang jika tidak berhasil menemukan Rara Santang. Namun, usaha Patih Arga sia-sia belaka karenanya ia tidak berani pulang. Akhirnya, ia mengambil keputusan mengabdi di negeri Tajimalela. Sementara itu, perjalanan Rara Santang telah sampai ke Gunung Tangkuban Perahu dan bertemu dengan Nyai Ajar Sekati. Rara Santang diberi pakaian sakti oleh Nyai Sekati sehingga ia bisa berjalan dengan cepat. Nyai Sekati memberi petunjuk agar Rara Santang pergi ke Gunung Cilawung menemui seorang pertapa. Di Gunung Cilawung, oleh Ajar Cilawung nama Rara Santang diganti menjadi Nyai Eling dan diramal akan melahirkan seorang anak yang akan menaklukkan seluruh isi bumi dan langit, dikasihi Tuhan, dan menjabat sebagai pimpinan para wali. Selanjutnya, Nyai Eling diberi petunjuk agar meneruskan perjalanan ke Gunung Merapi. Cerita beralih dengan menceritakan Resi dan Warsi, yang juga dikenal dengan nama Ajar Sasmita, yang tengah mengajar Walangsungsang. Seng dan Warsi mengganti nama Walangsungsang menjadi Samadullah dan menghadiahi sebuah cincin bernama Ampali yang berkesaktian dapat dimuati segala macam benda.
Ketika keduanya tengah asik berbincang-bincang, tiba-tiba datanglah Rara Santang yang serta-merta memeluk kakaknya. Di Gunung Merapi, Walang Sungsang dinikahkan dengan putri dan warsi yang bernama Indang Geulis. Sesuai dengan petunjuk Resi dan Warsi, Samadullah beserta istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup. Indang Geulis dan Rara Santang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Pupuh ketiga Asmarandana, 16 bait. Di Bukit Ciangkup, tempat bertapa seorang pendeta Buddha bernama Sang Hyang Naga, Samadullah diberi pusaka berupa sebilah golok bernama golok cabang yang dapat berbicara seperti manusia dan bisa terbang. Setelah mengganti nama Samadullah menjadi Kiai Sangkan, Sang Hyang Naga memberi petunjuk agar Samadullah melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang menemui seorang pertapa yang bergelar Nagagini yang sudah teramat tua. Nagagini adalah seorang pendeta yang mendapat tugas dewata untuk menjaga beberapa jenis pusaka, kopiah waring, badong batok, hiasan dada dari tempurung, serta umbul-umbul yang harus diserahkan kepada putra Pajajaran. Atas petunjuk Nagagini, Walang Sungsang kemudian berangkat ke Gunung Cangak. Nagagini memberi nama baru bagi Walang Sungsang, yakni Karmadullah. Pupuh keempat Megatru, 26 bait. Ketika tiba di Gunung Cangak, Walang Sungsang melihat pohon kiara yang setiap cabangnya dihinggapi burung bangau. Walang Sungsang bermaksud menangkap salah seekor burung bangau itu, tetapi khawatir semuanya akan terbang jauh. Ia teringat akan pusakanya kopiah waring yang khasiatnya menyebabkan ia tidak akan terlihat oleh siapapun termasuk jin dan setan. Kopiah waring segera ia pakai. Lalu ia mengambil sebatang bambu untuk membuat bubu yang dipasang di salah satu cabang kiara. Dalam bubu itu diletakkan seekor ikan. Burung-burung bangau tertarik melihat ikan dalam bubu hingga membuat suara berisik dan menarik perhatian Raja Bangau, Sang Hyang Bango, yang segera mendekati rakyatnya. Raja Bango berusaha mengambil ikan dalam bubu, namun ia terjebak masuk ke dalam perangkap dan tak dapat keluar, dan akhirnya ditangkap oleh Walang Sungsang. Raja Bango mengajukan permohonan agar tidak disembelih, dan ia menyatakan takluk kepada Walang Sungsang serta mengundangnya untuk singgah di istananya guna diberi pusaka. Di dalam istana, Raja Bango berubah menjadi seorang pemuda tampan dan menyerahkan benda pusaka berupa periuk besi, piring, serta bareng. Periuk besi dapat dimintai nasi beserta lauk pauknya dalam jumlah yang tidak terbatas, piring dapat mengeluarkan nasi kebuli, sedangkan bareng dapat mengeluarkan 100.000 bala tentara. Sang Hyang Bango memberi nama Raden Kuncung kepada Walang Sungsang yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Pupuh kelima Balakbak, 16 bait. Setibanya di Gunung Jati, Walang Sungsang menghadap Syekh Nurjati yang juga bernama Syekh Datuk Kafi yang berasal dari Mekah, dan masih keturunan Nabi Muhammad dari Jenal Ngabidin. Lalu, Walang Sungsang berguru kepada Syekh Nurjati dan menjadi seorang muslim dengan mengucapkan syahadat. Setelah ilmunya dianggap cukup, Syekh Datuk Kafi menyuruh Walang Sungsang untuk mendirikan perkampungan di tepi pantai. Walang Sungsang memenuhi perintah gurunya. Ia pun berangkat menuju kebun pesisir, berikut istri dan adiknya, yang dimasukkan ke dalam cincin ampal. Perkampungan baru yang akan dibukanya kelak dikenal dengan nama kebun pesisir, sedangkan pesantrennya diberi nama Panjunan. Dalam pada itu, Syekh Datuk Kafi memberi gelar kepada Walang Sungsang dengan sebutan Ki Cakrabumi. Pupuh ke-6 Menggalang, 13 bait. Selanjutnya, Cakrabumi membuka hutan dengan golok cabang.
Dengan kesaktian golok cabang, hutan lebat telah dibabat dalam waktu singkat. Ketika goloknya bekerja membabat hutan, pohon-pohonan roboh dengan mudah, lalu golok mengeluarkan api dan membakar kayu-kayu hutan sehingga dalam waktu singkat pekerjaan sudah selesai, sementara Walang Sungsang tidur mendengkur. Hutan yang dirambah cukup luas sehingga pendatang-pendatang baru tidak perlu bersusah payah membuka hutan. Dalam waktu singkat, pedukuhan baru itu sudah banyak penduduknya, dan mereka menamakan Cakrabuana dengan sebutan Kuhusangkan. Kuhusangkan sendiri tidak bertani karena pekerjaannya hanyalah menjala ikan dan membuat terasi. Jemuran terasi yang dibuatnya membentang ke selatan hingga Gunung Cangak di Tanah Girang. Suatu ketika, ia pulang ke rumahnya yang terletak di Kanoman. Ternyata gurunya, Syekh Dato Kahfi, telah berada di sana. Pupuh ke-7 Sinom, 24 bait. Ketika Syekh Dato Kahfi menemui Walang Sungsang di kebun pesisir, ia menganjurkan supaya Walang Sungsang dan adiknya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Walang Sungsang mematuhinya. Ia pun berangkat menunaikan ibadah haji bersama adiknya, Rara Santang. Syekh Dato Kahfi menitipkan sepucuk surat untuk sahabatnya, Syekh Bayan, dan disarankan agar Walang Sungsang beserta adiknya tinggal di rumah Syekh Bayan selama di Mekah. Cerita beralih kepada kisah Raja Utara, seorang raja Bani Israel yang baru ditinggal mati oleh istrinya. Ia menyuruh patihnya agar mencari seorang wanita yang parasnya serupa benar dengan almarhumah permaisurinya. Patih Raja Utara mengembara ke negeri Rum, Bustam, Syam, Turki, dan Mesir, namun belum juga menemukan wanita yang diinginkan rajanya. Akhirnya, ia pergi ke Mekah pada saat musim haji. Ia melihat 3 orang berjalan beriring-iringan. Mereka adalah Syekh Bayan, Walang Sungsang, dan Rara Santang. Sang Patih mengikuti mereka sampai ke rumahnya. Menurut penglihatannya, Rara Santang mirip sekali dengan almarhumah permaisuri Mesir. Patih Raja Utara meminta Rara Santang untuk menjadi istri Raja Utara di Bani Israel. Ternyata, ia bersedia menjadi istri Raja Utara dengan mas kawin sebuah sorban peninggalan Nabi Muhammad SAW. Pupuh ke-8 Asmarandana, 13 bait. Ketika Rara Santang tengah hamil 7 bulan, ia ditinggalkan suaminya yang bermaksud mengunjungi negeri Rum menengok pamannya, Raja Yuta. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru 1 hari Raja Utara berada di Rum, ia terserang penyakit kolera dan tak tertolong lagi. Raja Utara sudah pulang ke Rahmatullah. Utusan segera dikirim ke Mesir untuk memberi kabar Raja Utara telah meninggal di Rum. Pupuh ke-9 Sinom, 15 bait. Pupuh ini menceritakan kesedihan Rara Santang yang ditinggal mati oleh suaminya, serta kisah kembalinya Walang Sungsang ke tanah Jawa. Kesedihan Rara Santang yang sedang hamil tua itu tak terbayangkan lagi mendengar kematian suaminya, apalagi masa kehamilannya telah mencapai usia 12 bulan. Sementara itu, di Mekah, Syekh Bayan dan Walang Sungsang tengah bercakap-cakap tentang rencana kembalinya ke tanah Jawa. Dalam perbincangan itu, Syekh Bayan berkeinginan untuk turut serta ke Pulau Jawa. Walang Sungsang yang telah berganti nama menjadi Abdul Iman meminta agar Syekh Bayan bersabar dahulu karena Abdul Iman ingin berkelana mengelilingi daerah Mekah hingga ke desa-desa. Tetapi, ternyata pengembaraan Walang Sungsang telah sampai ke Aceh, yang saat itu sedang terserang wabah penyakit. Permaisuri Aceh meninggal karena terserang wabah penyakit. Ia meninggalkan seorang anak perempuan yang belum diberi nama.
Demikian pula Sultan Aceh, yang bernama Sultan Kut, saat itu juga sedang sakit parah. Syekh Abdul Iman berhasil menyembuhkan Sultan Aceh dan putrinya. Putri Aceh, yang masih kecil kemudian diambilnya menjadi anak angkatnya dan dimasukkan ke dalam cincin ampal. Syekh Bayan yang menunggu Abdul Iman di Mekah hampir 3 bulan ternyata belum kembali juga. Ia segera mempersiapkan perahu dan berangkat sendiri dari pelabuhan Jeddah, menuju Cirebon. Pupuh ke-10 Mas Kumambang, 13 bait. Dengan mengucap bismillah, Syekh Bayan memulai pelayarannya meninggalkan Mekah menuju Cirebon. Sementara itu, Abdul Iman yang kembali ke Mekah setelah melakukan pengembaraan merasa ditipu oleh Syekh Bayan. Dengan kesaktiannya, Abdul Iman segera melesat ke Pulau Jawa. Ia menantikan kedatangan Syekh Bayan di tepi pantai dengan menyamar sebagai pencari ikan. Syekh Bayan tiba di Cirebon, ia disambut oleh seorang pencari ikan. Ia bertanya kepada pencari ikan itu di manakah ia bisa menjumpai Syekh Dato Kahfi. Syekh Abdul Iman yang menyamar sebagai pencari ikan tidak menjawab pertanyaan Syekh Bayan, melainkan ia menjelaskan bahwa jika Syekh Bayan ingin menjadi orang yang mulia dan menjadi wali, tunggulah Syekh Dato Kahfi di Gunung Gajah. Pupuh ke-11 Dangdang Gula, 12 bait. Abdul Iman melanjutkan perjalanannya mengembara sebagai pencari ikan, sementara Syekh Bayan pergi ke Gunung Gajah. Di tengah perjalanan, Abdul Iman teringat kepada gurunya, lalu ia kembali ke Panjunan untuk menemui gurunya, juga istrinya. Akan tetapi, ternyata gurunya tidak ada, dan yang ada hanyalah sepucuk surat yang ditinggalkan Syekh Dato Kahfi. Isi surat itu, jika ingin bertemu dengannya, hendaklah menyusul ke Pandan Jalmi. Ketika ia hendak pergi lagi mengembara, ia menyerahkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan, kelak, jika datang seorang pemuda dari Mekah, dan tinggal di Gunung Jati, serahkanlah peti itu kepadanya. Jika anak yang dalam kandunganmu lahir perempuan, berilah nama Pakungwati. Jika yang lahir laki-laki terserah. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda yang berasal dari Mekah itu. Abdul Iman pergi ke Pandan Jalmi dan bertapa di Sendang, dan menamakan dirinya Ki Gede Selarandan. Ia bertani sambil mengasuh anak angkatnya yang bernama Nyuwana Saba. Ketika ia pindah ke Lebak Sungsang, anaknya berganti nama menjadi Nyi Gandasari dan ketika dukuhnya semakin besar, ia namakan desa Panguragan. Ia percayakan desa itu kepada anaknya, Ratu Emas Gandasari, yang juga terkenal dengan nama Nyi Gede Panguragan. Cerita beralih pada kisah kelahiran Syarif Hidayat. Tersebutlah Rara Santang di Mesir. Ia melahirkan bayi kembar laki-laki, anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan anak kedua Syarif, Ng, Arifin. Ketika mereka sudah berumur 14 tahun, mereka rajin mempelajari ilmu agama. Lebih-lebih Syarif Hidayat, segala macam kitab agama ia baca hingga akhirnya ia membaca sebuah kitab rahasia yang tertulis dengan tinta emas. Pupuh ke-12 Sinom, 21 bait. Setelah membaca kitab rahasia yang menjelaskan bahwa lamun sira arep lui, geguru ing Muhammad, jika ingin menjadi manusia istimewa bergurulah kepada Muhammad, Syarif Hidayat merasa setengah tidak percaya terhadap amanat yang tertera dalam buku itu. Namun, dalam setiap tidurnya, ia selalu bermimpi melihat cahaya yang mengeluarkan suara, Syarif Hidayat iki, rungunan satu tur isun, lamun sira arep mulia, nimbangi keramat Nabi, ulatana sira guguru Muhammad,
"Hai Syarif Hidayat, dengarkanlah petunjukku. Jika engkau ingin menjadi manusia mulia sehingga dapat mengimbangi keramat Nabi, carilah dan bergurulah kepada Muhammad." Dalam hatinya, ia merasa pedih mengenang nasibnya yang tidak berayah sehingga tidak ada yang dapat menuntun mengkaji ilmu. Meskipun demikian, hatinya teguh hendak menuruti petunjuk kitab dan panggilan mimpi. Ia memohon diri kepada ibunya dan sudah tak dapat dicegah lagi kemauannya. Ia tidak tertarik pada kedudukan sebagai raja. Syarif Hidayat mulai mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia berziarah ke patilasan Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah, tetapi belum juga memperoleh petunjuk. Lalu, ia salat hajat 2 rakaat, memuji Tuhan, membaca salawat Nabi, dan mengucapkan taubat. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jambini. Di sana, ia bertemu dengan naga Pratala yang menderita sakit bengkak. Sang naga minta diobati, dan Syarif Hidayat hanya menjawab, "Yen lamun isun pinanggi, pasti waras pulih kadidu ingkuna. Jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad pastilah engkau sembuh." Seketika naga Pratala menjadi sembuh. Kemudian, ia memberikan sebuah cincin pusaka bernama marembut yang berkhasiat dapat melihat segala isi bumi dan langit. Oleh naga Pratala, Syarif Hidayat dianjurkan agar pergi ke Pulau Majeti, Mardada, menemui pertapa di sana. Pulau Mardada dihuni oleh binatang buas dan berbisa yang sedang menjaga sebuah keranda biduri. Di sebuah cabang kei yang tinggi, Syarif Hidayat melihat ada seorang pemuda bernama Syekh Nataullah sedang bertapa. Pemuda itu menjelaskan bahwa tidak ada harapan untuk menemui orang yang sudah tiada, lebih baik berusaha mendapatkan cincin mulikat yang berada di tangan Nabi Sulaiman. Ia menjelaskan bahwa barang siapa memiliki cincin mulikat, ia akan menguasai seisi langit dan bumi, serta dihormati oleh umat manusia. Syarif Hidayat kemudian mengajak Syekh Nataullah bersama-sama mengambil cincin tersebut. Pupuh ke-13 Kinanti, 30 bait. Ketika Syarif Hidayat berada di makam Nabi Sulaiman, jenazah Nabi Sulaiman seolah-olah hidup dan memberikan cincin mulikat kepadanya. Syekh Nataullah mencoba merebut cincin tersebut, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba meledaklah petir dari mulut Nabi Sulaiman sehingga yang sedang mengadu tenaga memperebutkan cincin tersebut terlempar. Syekh Nataullah melesat jatuh di Pulau Jawa, sedangkan Syarif Hidayat jatuh di Pulau Surandil. Cerita dalam pupuh ini diselingi oleh kisah Rara Santang yang merindukan Syarif Hidayat. Sudah 10 tahun Rara Santang ditinggal putranya. Ia selalu berdoa agar anaknya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, ia mendengar suara, ujarnya, "Wondening anak kiraiku, warujuk Kang Dadi Aji, Bani Israel Kratonira, nama Sultan Dul Sapingi, mungkeng dadi lara brangta, amung putranipun Syarif, lamun eman maring siwi. Balik angung siang Jawa, lamun arep ya pinanggi, anakmu yang muda itu akan menjadi raja, keratonnya di Bani Israel, bergelar Abdul Sapingi. Jika engkau benar-benar merindukan anakmu Syarif Hidayat, sebaiknya kembalilah engkau ke Pulau Jawa." Akhirnya, Rara Santang kembali ke Pulau Jawa menantikan anaknya di Gunung Jati menuruti pesan Syekh Dato Kahfi. Cerita kembali ke Syarif Hidayat yang jatuh di Gunung Surandil. Di sana, ia melihat sebuah kendi berisi air sorga yang sangat harum baunya. Kendi itu mempersilahkan Syarif Hidayat meminumnya. Karena ia hanya menghabiskan setengahnya, kendi itu meramalkan bahwa kesultanan yang kelak akan didirikan olehnya tidak akan langgeng.
Meskipun kemudian air kendi itu dihabiskan, namun yang langgeng hanyalah negaranya, bukan raja-rajanya. Setelah berkata demikian, kendi itu pun lenyap. Syarif Hidayat kemudian bertemu dengan Syekh Kamarullah. Atas anjurannya, Syekh Kamarullah pergi ke Jawa dan menetap di Gunung Muria dengan gelar Syekh Hampel Denta. Dengan demikian, sudah 4 orang syekh dari Mekah yang tiba di tanah Jawa. Pupuh ke-14 Sinom, 28 Belaid. Suatu ketika, Nabi alias Ilyas menyamar sebagai seorang wanita pembawa roti. Ia menawarkan kepada Syarif Hidayat bahwa rotinya adalah roti surga, dan barang siapa yang memakan roti itu, ia akan mengerti berbagai macam bahasa Arab, Quraisy, Asi, Pancingan, Inggris, dan Turki. Nabi alias juga memberi petunjuk bahwa jika hendak mencari Muhammad ikutilah seseorang yang menunggang kuda di angkasa, dialah Nabi Khidir yang dapat memberi petunjuk. Wanita pemberi petunjuk itu hilang seketika dan tiba-tiba di angkasa tampak seorang penunggang kuda. Syarif Hidayat melesat ke angkasa lalu membonceng di ekor kuda. Nabi Khidir, penunggang kuda, menyentakkan kudanya hingga Syarif Hidayat terpelanting dan jatuh di negeri Ajrak di hadapan Abdul Sapari. Abdul Sapari memberinya 2 butir buah kalamuksan, sebuah dimakan habis oleh Syarif Hidayat dan terasa manis sekali, sementara sebuah lagi disimpan untuk lain waktu. Abdul Sapari menyatakan bahwa tindakan itu menjadi pertanda bahwa kelak akan timbul tantangan-tantangan di saat Syarif Hidayat menjadi sultan. Tidak demikian halnya jika 2 buah itu dihabiskan sekaligus. Akhirnya, buah kalamuksan yang sebuah lagi segera dimakan, namun rasanya sangat pahit dan sangat menyakitkan seperti sakitnya orang menghadapi sakratul maut. Ia pingsan seketika. Abdul Sapari segera memanggil Patih Sada Satir untuk memasukkan Syarif Hidayat ke bubungan masjid. Dari situ, Syarif Hidayat mikraj ke langit. Dalam perjalanan mikraj, pertama kali ia sampai di pintu dunia dan melihat orang-orang yang mati sabil serta mukmin yang alim dan kuat beribadat. Di langit kedua, ia bertemu dengan roh-roh wanita yang setia dan patuh pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa yang menghadiahkan nama Syarif Amanah Tunggal. Di langit keempat, ia bertemu dengan ribuan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Para pemimpin malaikat juga memberinya nama, antara lain, Malaikat Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, dan Israel memberinya nama Syekh Garda Pangisipsari. Di langit kelima, ia bertemu dengan ribuan nabi, antara lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Mereka juga menghadiahi nama baru bagi Syarif Hidayat. Nabi Adam memberi nama Syekh Kamil, Nabi Ibrahim memberi nama Saripula, dan Nabi Musa memberi nama Syekh Marut. Selanjutnya, Syarif Hidayat melihat neraka, dinding jalal, dan meniti Sirotol Mustaqim. Akhirnya, ia tiba di langit ketujuh dan melihat cahaya terang benderang. Pupuh ke-15 Kinanti, 26 Bait. Di langit ketujuh Syarif Hidayat bertemu dengan Nabi Muhammad yang sedang tafakur. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa ia sudah meninggal. Karena itu, ia tidak boleh mengajar umat manusia. Apalagi karena di dunia sudah ada wakilnya, yakni para fakir, haji, kitab Al-Quran, puji-pujian, dan segala macam ilmu telah lengkap di dunia. Akan tetapi, Syarif Hidayat berkeras tak mau berguru pada aksara. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Nabi Muhammad,
terutama tentang makna asasi kalimat syahadat dan perbedaannya dengan zikir satari. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan Syarif Hidayat dan menganugerahkan jubah akbar. Syarif Hidayat diperintahkan agar pergi ke tanah Jawa dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati, serta tetap memelihara dan menjaga syariat. Syarif Hidayat lalu turun dari langit ketujuh ke puncak Masjid Sungsang di Ajrak dan kembali ke Gunung Jati. Di sana, ia bertemu dengan bundanya yang sudah menjadi pertapa wanita bernama Babu Dampul, sedangkan Syekh Nurjati telah pindah ke Gua Dalam. Pupuh ke-16 Sinom, 27 bait. Syekh Nurjati berusaha menghindari pertemuan dengan Syarif Hidayat. Ketika tamunya datang, ia meninggalkan sepucuk surat dan meminta agar Syarif Hidayat menyusul ke Gunung Gundul. Ia segera menyusul ke Gunung Gundul, tetapi Syekh Nurjati pergi ke Gunung Jati. Akhirnya, atas petunjuk cincin marembut, ia mencegatnya di tengah jalan. Keduanya mendiskusikan ilmu agama. Syekh Nurjati memberi nama Syarif Hidayat dengan nama Pangeran Kalben, dan kelak jika sudah menjadi sultan bergelar Sultan Jati Purba. Selesai mengutarakan pesan-pesannya, Syekh Nurjati lenyap dan tidak pernah muncul lagi sebagai Syekh Nurjati, melainkan sudah bernama Pangeran Panjunan atau Syekh Siti Jenar, dan bergelar Sunan Sasmita. Dengan perantaraan cincin marembut, Syarif Hidayat melihat kemana sebenarnya kepergian Syekh Nurjati. Kemudian, ia menjumpai ibunya di Gunung Jati, dan pergi ke Gunung Muria hendak menemui Syekh Kamarullah yang bergelar Syekh Hampel Denta. Saat itu, Syekh Kamarullah sedang memberi wejangan kepada murid-muridnya agar dengan sungguh-sungguh mencari arti dan makna kalimah syahadat. Pangeran Kendal disuruh bertapa membisu, Pangeran Makdum disuruh tidur di tepi pantai, dan Pangeran Kajoran harus bertapa menentang matahari. Setelah murid-muridnya pergi, datanglah Syarif Hidayat. Lalu, keduanya mendiskusikan ilmu agama. Atas anjuran Syekh Hampel Denta, pergilah Syarif Hidayat ke Gunung Gajah menemui Syekh Bayanullah yang berasal dari Mekah. Pupuh ke-17 Amarandana, 48 bait. Di Gunung Gajah, Syekh Bayanullah ternyata telah berganti nama menjadi Pajarakan. Tetapi, saat ia menanam jagung, namanya menjadi Syekh Jagung atau Syekh Majagung, atau Ki Deres jika sedang nau. Suatu ketika, Ki Deres tengah bersenandung seraya memahat tenau, datanglah Syarif Hidayat. Ki Deres kagum melihat keampuhan kalimah syahadat yang diucapkan oleh Syarif Hidayat yang dapat merontokkan buah pinang dan mengubahnya menjadi emas, dan ia berkeinginan untuk berguru kepadanya. Syarif Hidayat melanjutkan perjalanannya ke Nusa Kambangan untuk menemui Syekh Nataulaah yang telah bergelar Syekh Damarmaya yang mengamalkan ilmu Makdum Sarpin. Siang malam terus-menerus mandi dan tak pernah tidur, seolah-olah airlah yang menjadi tumpuan harapan. Syarif Hidayat tiba di sana lalu membaca syahadat serta merta air sungai tempat mandi Syekh Nataullah lenyap. Syarif Hidayat menyarankan kepada Syekh Damarmaya apabila ingin mengetahui makna syahadat datanglah ke Cirebon, kelak di waktu para wali berkumpul. Lalu, Syarif Hidayat melanjutkan perjalanannya menemui Pangeran Kendal yang sedang bertapa membisu. Siang malam berjalan sepanjang jalan tanpa berkata-kata. Seperti halnya ketika bertemu Syekh Damarmaya, Syarif Hidayat menjelaskan sekelumit ilmu kepada Pangeran Kendal dan menganjurkan supaya pergi ke Cirebon.
Giliran selanjutnya mendatangi Pangeran Makdum yang sedang bertapa dengan tidur di pantai serta pergi ke Madura menemui Pangeran Kajoran yang sedang bertapa dengan menentang matahari. Semua pertapa yang ditemuinya diundang ke Cirebon. Sebelumnya mereka menemui Syekh Hampel di Gunung Muria. Cerita beralih pada kisah seorang raja di negara atas angin yang masih beragama Buddha. Ia telah mengetahui akan kedatangan Syarif Hidayat. Sebelum tamunya datang, ia beserta negaranya menghilang ke dasar laut. Syarif Hidayat kemudian meneruskan perjalanan dan bertemu dengan putra mahkota Keling sedang melarung jenazah ayahandanya. Atas anjurannya, jenazah Raja Keling kemudian dimandikan dan dikubur. Sesudah itu, ia melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Mesir. Pupuh ke-18 Dangdang Gula, 25 bait. Ketika Syarif Hidayat tiba di Mesir, ia diminta oleh adiknya, Syarif Arifin, untuk memangku jabatan sebagai Raja Mesir. Tetapi, ia tidak mau menjadi raja. Ia tetap memilih sebagai ulama. Ia hanya meminta kepada adiknya seorang kemenakannya yang bernama Pulunggana untuk diajak berkelana. Dari Mesir, Syarif Hidayat pergi ke Rum mengunjungi pamannya, Raja Yuta, lalu ke negeri Cina dan mengabdikan dirinya pada Raja Cina. Raja Cina mempunyai seorang putri yang teramat cantik bernama Ratna Gandum yang jatuh cinta kepada Syarif Hidayat. Ketika Syarif Hidayat hendak pulang ke Pulau Jawa, Ratna Gandum berniat mengikutinya, tetapi dilarang oleh orang tuanya. Meskipun demikian, ia memaksa dan akhirnya melarikan diri mengikuti Syarif Hidayat. Keduanya selamat sampai di Pulau Jawa dan menetap di Gunung Jati. Sejak saat itu, Gunung Jati semakin ramai sebagai pusat agama Islam. Tersebutlah Nyi Indang Geulis di kebun pesisir. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Pakungwati yang sudah menginjak remaja dan teramat cantik. Berita tentang wali yang berasal dari Mekah yang bermukim di Gunung Jati mengingatkan Indang Geulis akan pesan suaminya. Ia segera bersiap-siap pergi ke Gunung Jati beserta anaknya. Tak lupa pula, ia membawa kendaga yang ditinggalkan suaminya. Sebelum Nyi Indang Geulis tiba di Gunung Jati, terlebih dahulu telah datang tamu dari Gunung Buya, yakni Syekh Hampel Denta beserta murid-muridnya. Tujuan utamanya adalah membicarakan penyerangan terhadap negara Majapahit yang masih beragama Buddha. Semuanya sepakat dengan rencana itu. Menyusul kemudian Nyi Indang Geulis bersama Nyi Pakungwati. Ia menyerahkan kendaga kepada Syarif Hidayat yang ternyata isinya sorban dan surat dari uaknya, Walang Sungsang. Akhirnya, Syarif Hidayat menikah dengan Pakungwati dan mulailah pembangunan negara, kota, Cirebon yang dimulai dengan pembangunan alun-alun dan istana yang kemudian terkenal dengan nama Istana Pakungwati. Pupuh ke-19 Asmarandana, 18 bait. Pupuh ini menceritakan kisah Sunan Kalijaga sebagai kisah selingan dalam cerita Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga adalah anak Dipati Tuban, Suryadi Wangsa. Ia adalah anak tunggal yang telah menjadi yatim piatu sejak menjelang masa akil baligh. Nama kecilnya adalah Nur Kamal. Ia bercita-cita ingin menjadi manusia yang terpuji dan mulia. Setiap hari, ia membagi-bagikan sedekah kepada para menteri dan seluruh rakyatnya. Sedekahnya dibagikan tanpa pilih bulu, penjudi, pemadat, pemabuk, dan para pelaku perbuatan maksiat, semuanya boleh ikut menghabiskan hartanya. Suatu ketika, uang dan hartanya sudah habis ketika Nur Kamal harus menyelenggarakan selamatan 1000 hari kematian orang tuanya.
ia memanggil Patih Sutiman dengan maksud menggadaikan negeri Tuban kepada Patih Sutiman seharga 2.000 dinar. Akhirnya, negara dan rumah kadipaten sudah digadaikan. Itu berarti, ia sudah tidak mempunyai rumah lagi, dan ia berniat untuk bersedekah di pasar. Di pintu gerbang, Nur Kamal bertemu dengan kakek-kakek yang mempunyai dongeng berharga yang dapat menuntun manusia menuju kemuliaan. Nur Kamal bingung sejenak, jika dongeng dibeli, ia urung sedekah. Jika bersedekah, ia akan kehilangan jalan kemuliaan. Akhirnya, ia memilih jalan kemuliaan. Nur Kamal menyetujui untuk membeli dongeng si kakek seharga 2.000 dinar. Mulailah si kakek mendongeng yang berintikan 4 hal. Pertama, jangan suka membuka rahasia orang lain. Kedua, jangan menolak rezeki. Ketiga, jika mengantuk jangan lekas-lekas tidur. Dan keempat, jika mendapat istri yang cantik jangan tergesa-gesa menidurinya. Si kakek juga memberi sebuah baju tambal yang bernama si gundil yang berkhasiat dapat berjalan dengan cepat di angkasa dan memberi nama Nur Kamal dengan sebutan Syarif Durrahman. Lalu, Durrahman pergi ke kerajaan Rawan, dan mengabdi pada Adipati Urawan. Pupuh ke-20 Pangkur 26 bait. Adipati Urawan sangat sayang kepada Syarif Durrahman. Suatu hari, ia diajak berburu ke hutan, tetapi senjata Seng Adipati Urawan tertinggal di istana. Durrahman disuruh mengambil senjatanya. Ketika ia tiba di Kadipaten, ia melihat istri Adipati sedang bermesraan dengan Raden Turna, anak Patih Judipati. Durrahman segera kembali ke hutan dengan membawa tombak Seng Adipati. Istri Adipati yang takut rahasianya terbongkar segera menyusul suaminya ke hutan dengan kereta. Lalu, mengadukan bahwa Durrahman telah berlaku tidak senonoh kepada dirinya. Tanpa pikir panjang, Adipati Urawan menulis sepucuk surat kepada Patih Judipati yang isinya bahwa orang yang membawa surat harus dibunuh. Jika tidak, Patih Judipati sendiri yang dipenggal kepalanya. Adipati Urawan menjelaskan pada istrinya Dewi Sri Gading bahwa Durrahman akan dibunuh oleh Patih Judipati. Dalam perjalanan, Durrahman bertemu dengan Raden Turna. Keduanya berjalan bersama ke Kepatihan. Di tengah perjalanan, kebetulan ada orang yang melakukan hajatan dan meminta Durrahman untuk mencicipi makanan yang dihidangkan. Durrahman teringat pada dongeng si kakek bahwa tidak boleh menolak rezeki sehingga ia pun singgah dan ikut berkenduri. Raden Turna tidak sabar menunggu kenduri sehingga, secara diam-diam, ia mengambil surat untuk ayahnya. Ia tinggalkan Durrahman dan segera menyampaikan surat tersebut kepada ayahnya. Setelah membaca isi surat, terpaksa Patih Judipati menuruti isi surat itu. Kepala anaknya segera ia penggal dan Raden Turna meninggal seketika. Tidak lama kemudian, Durrahman tiba di rumah Patih Judipati yang menyatakan diutus Seng Adipati untuk mengambil mayat Raden Turna. Adipati Urawan terkejut melihat kedatangan Durrahman yang membawa mayat Turna. Durrahman lalu menceritakan pengalamannya membeli dongeng seharga 2.000 dinar. Seng Adipati sadar akan apa yang terjadi, dan memberi petunjuk kepada Durrahman supaya mengabdi pada seorang raja perempuan di negeri Diriliwungan. Pupuh ke-21 Dangdang Gendis, 25 bait. Di negeri Diriliwungan, Durrahman tersesat ke puri di belakang istana. Di sana, ia melihat banyak kuburan. Kedatangan Durrahman diketahui oleh para penjaga. Lalu ia ditangkap dan dihadapkan pada Ratu Diriliwungan. Ia akan dibebaskan asal bersedia kawin dengan sang ratu. Akhirnya,
Durakman bersedia menikahinya. Di malam hari, ketika akan tidur Durakman teringat kembali akan dongeng si kakek bahwa istri yang cantik jangan segera ditiduri. Karenanya, cumbu rayu istrinya tidak ia hiraukan, bahkan ia pura-pura tidur. Ratu Diriliwungan merasa kesal dan sangat lelah sehingga akhirnya tertidur, sementara Durakman hanya duduk termangu. Tiba-tiba dari aurat Ratu Diriliwungan keluar seekor keluang putih menyerang Durakman, namun berhasil ditangkap dan dibanting ke lantai. Seketika, kelabang itu berubah wujud menjadi sebilah keris yang dinamakan keris Kalamunyeng. Di kemudian hari, keris ini menjadi pusaka raja-raja Jawa. Keesokan harinya, rakyat Diriliwungan berkumpul dengan membawa keranda. Ketika ditanya oleh Durakman, mereka menjawab bahwa setiap orang yang menikah dengan Ratu Diriliwungan, keesokan harinya pasti meninggal. Sementara itu, Ratu Diriliwungan bersumpah setia kepada Durakman, dan ia memilih menceburkan diri ke laut yang kemudian dikenal dengan sebutan Ratu Kidul. Adapun Durakman melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke Ampel. Syekh Ampel Denta yang mengetahui bahwa tamunya merupakan calon wali penutup tidak berani menerima sembahnya, bahkan mengajar pun ia tidak berani. Ia hanya memberi petunjuk jalan ke arah kesempurnaan. Durakman dianjurkan supaya menjadi perampok di hutan Japura dengan nama Lokajaya dan membunuh setiap orang yang melewati hutan Japura. Tersebutlah Ki Padaresan atau Ki Deres di Gunung Gajah hendak pergi ke Cirebon mencari guru agama Islam bersama-sama istrinya, Nyi Mukena. Suami istri itu berjalan melewati hutan Japura dan bertemu dengan Lokajaya yang segera menghadangnya. Dalam ketakutannya, suami istri itu tidak putus-putusnya berdoa memohon ampunan Allah sehingga ketika pedang Lokajaya bertubi-tubi menghantamnya ternyata tidak mempan. Akhirnya, Lokajaya memohon ampun kepada Ki Deres dan meminta berguru kepadanya. Oleh Ki Dares, Lokajaya lalu dikubur hidup-hidup dengan tujuan agar tubuh Lokajaya bersih dari segala dosa. Pada waktu yang hampir bersamaan, di Keraton Majapahit, Raja Brawijaya sedang menerima kedatangan dua orang putranya dari Palembang, Raden Patah dan Raden Husen. Raden Husen diangkat menjadi Adipati Terung, sementara Raden Patah dinasehati supaya bersabar dan diharapkan kelak akan menjadi raja. Pupuh ke-22 Sinom, 9 bait. Raden Patah merasa sakit hati karena ia tidak diangkat menjadi adipati. Ia pun pergi ke Ampel guna menghadap Syekh Ampel Denta untuk berguru kepadanya. Dalam pada itu, sudah 3 kali Ampel mencoba menyerang Majapahit, tetapi selalu gagal dan banyak korban berjatuhan dihajar oleh Adipati Terung. Karena itu, Syekh Ampel mencari orang yang berani melawan Adipati Terung. Barang siapa dapat mengalahkan Majapahit, ia akan diangkat menjadi raja. Raden Patah bersedia memimpin pasukan Islam untuk menyerang Majapahit. Ia lalu diangkat menjadi Adipati Bintaro, sekaligus menjadi Senopati. Pupuh ke-23 Kinanti, 14 bait. Cerita kembali ke Ki Dares. Setelah beberapa lama, Ki Dares kembali ke hutan Japura untuk menggali Lokajaya. Ternyata, tubuh Lokajaya seperti mati dan beratnya seringan kapas. Sebenarnya, ia sedang mikraj menemui roh Nabi Muhammad. Ia telah mendapat kesempurnaan dan bergelar Sunan Kali. Ketika Sunan Kali telah sadar, Ki Dares menganjurkan agar Sunan Kali mencari Sunan Jati. Syarif Hidayat yang sudah mengetahui kedatangan Sunan Kali menyongsong kedatangan tamunya dengan menyamar sebagai seorang haji. Lalu,
dengan berpura-pura hendak menyampaikan sesuatu kepada Syarif Hidayat, ia menemui Sunan Kali yang disuruhnya menunggu di pintu gerbang istana. Setelah meninggalkan tamunya di pintu gerbang, Syarif Hidayat langsung berangkat ke Pajajaran. Pupuh ke-24 Sinom, 14 bait. Pupuh ini menceritakan proses pengislaman Keraton Pajajaran oleh Sunan Jati. Diceritakan bahwa Prabu Siliwangi masih bersedih hati karena semua putranya meninggalkan istana, bahkan pati yang ditugasi mencarinya pun tidak kembali ke kerajaan. Berkat kesaktiannya, Prabu Siliwangi mengetahui kedatangan cucunya, Sunan Jati. Dalam hatinya, ia merasa malu kalau sampai tunduk kepada cucunya. Dengan kesaktian pusakanya, sebilah ecis, ia berjalan ke tengah alun-alun dan membaca mantra aji sikir, lalu pusaka ecis ditancapkan ke tanah. Seketika, negara dan rakyat Pajajaran lenyap, yang tertinggal hanyalah sebuah balai. Pusaka ecis berubah pula menjadi rumput ligundi hitam. Syarif Hidayat yang datang kemudian menyebut orang-orang Pajajaran yang bersembunyi di hutan seperti harimau. Seketika itu juga, orang-orang Pajajaran berubah menjadi harimau. Selama rumput ligundi hitam belum dicabut, mereka belum akan menjadi manusia. Lalu, Syarif Hidayat pergi ke Lebak Sungsang menemui Cakrabuana yang sedang bertapa sambil bersawah. Cakrabuana diminta pulang ke Cirebon menghadiri pertemuan para wali. Lalu, ia pergi ke Mengajang menemui Syekh Bentong yang sebenarnya adalah putra Raja Majapahit bernama Banjaran Sari yang lebih dikenal dengan nama Jakatarup. Pupuh ke-25 Kinanti, 28 bait. Jakatarup telah berhasil membuka hutan Penganjang dan menikah dengan seorang bidadari. Putrinya, Nawangsari, juga sudah menikah dengan putra Majapahit, Raden Bondan, yang ikut mengerjakan ladangnya. Jakatarup alias Ki Bentong ingin sekali menjadi wali. Ia bertapa memati raga. Pada suatu saat, ketika tengah berbuka dari tapanya, Syarif Hidayat datang menjumpainya. Ucapan salam dari Syarif Hidayat tidak dihiraukan karena asyiknya berbuka. Tiba-tiba, Syarif Hidayat memetik selembar daun api-api, lalu membaca syahadat. Seketika terciptalah seekor bebek yang kemudian merebut makanan Syekh Bentong hingga habis. Saking marahnya, bebek itu dipukul dan dibanting hingga mati oleh Syekh Bentong. Syarif Hidayat meminta agar bebeknya dihidupkan kembali, tetapi Syekh Bentong tidak mampu melakukannya dengan membaca syahadat. Syarif Hidayat dapat menghidupkan kembali bebeknya. Akhirnya, Syekh Bentong sadar bahwa kalimat syahadat itulah yang ia cari. Lalu, ia menyatakan ingin berguru kepadanya, tetapi oleh Syarif Hidayat hanya dianjurkan supaya pergi ke Cirebon. Cerita kembali kepada Durrahman yang tengah menunggu panggilan Sunan Jati. Sudah 9 bulan ia menanti di pintu gerbang tanpa tidur sekejap pun. Jika merasa lelah duduk, ia berdiri membungkukkan badan. Jika merasa lelah berdiri, ia pun duduk bersandar di gerbang. Itulah sebabnya di depan istana Cirebon terdapat sebuah tempat yang dinamakan Lemah Wungkuk. Syarif Hidayat yang kemudian datang menemuinya menyatakan tidak mau mengajar di sembarang tempat karena pelajaran akan diberikan di tepi sebuah sungai, dan Durrahman harus membawa 100 buah kemiri untuk menghitung ilmu. Lalu, Durrahman berangkat ke tepi sungai. Beberapa waktu lamanya ia menunggu, Syarif Hidayat belum juga datang. Karena lamanya menunggu di sungai, Durrahman memanjat pohon itu. Belum sampai setengah batang, kemirinya berjatuhan ke sungai.
Ia berusaha menyelam ke dalam air, tetapi kemiri tak ditemukannya. Ketika tengah meraba-raba buah kemiri, tiba-tiba datang air bah, dan Durrahman hanyut terbawa air hingga ke laut dan tenggelam ke dasarnya. Di dasar laut, ia melihat sebuah pulau yang cemerlang dengan hiasan aneka warna yang dikenal dengan nama Pulau Hening. Pupuh ke-26 Balakbak, 22 bait. Di Pulau Hening, Durrahman bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir, yang menasehatinya agar bertapa di Gunung Dieng. Nabi Khidir memberi bekal sebuah pisau. Ketika Durrahman tengah bertapa, tangannya mencoret-coret tanah membuat gambar-gambar yang tersusun menjadi sebuah cerita wayang. Gambar-gambar wayang di tanah itu ternyata lepas menjadi wayang-wayang yang dapat melakonkan segala macam cerita. Setelah wayang-wayang tersebut lengkap, tiba-tiba ada cahaya gemerlapan. Pisau di tangan Durrahman seketika lenyap dan sebagai gantinya tampak seorang pertapa. Ternyata, pertapa itu adalah seorang raja zaman Buddha bernama Konteya Dharma Kusuma atau Yudhistira. Waktu itu, ia belum bernama Samyaji. Dialah yang dulu memiliki ajimat Kalimasada. Yudhistira menceritakan seluruh cerita wayang kepada Durrahman. Terakhir, ia menyerahkan surat Kalimasada yang selama dipegangnya belum pernah ia baca karena tidak dapat membaca apa yang tertulis di dalamnya. Durrahman kemudian membaca surat Kalimasada diikuti oleh Konteya Dharma Kusuma. Sejak saat itu, Yudhistira bernama Samyaji karena sama-sama mengkaji surat Kalimasada dengan Durrahman. Dengan nama Samyaji, berarti pula ia menjadi pemeluk agama Islam. Lalu, Durrahman meminta agar Samyaji pergi bersama ke Gunung Jati. Samyaji belum bersedia, tetapi ia berjanji suatu saat akan datang ke Cirebon apabila Gunung Jati memancarkan 9 cahaya. Pupuh ke-27 Durmat, 33 bait. Cerita kembali ke Keraton Majapahit. Ketika itu, Raja Brawijaya mengutus Adipati Terung untuk memanggil Raden Patah ke Majapahit karena Brawijaya berniat menyerahkan tahta kepadanya. Adipati Terung berusaha mencari Raden Patah sampai ke Bonang, tetapi Raden Patah tidak mau pergi ke Majapahit sebelum rajanya masuk Islam. Adipati Terung terus memaksa, sementara Raden Patah tetap bertahan. Akhirnya, tidak ada jalan lain kecuali mempersiapkan pasukan untuk berperang. Para Bupati Tuban, Tegal, Waleri, Lumajang, dan Japan yang diharapkan membantu Majapahit ternyata tidak ada yang bersedia. Semuanya berpihak kepada para wali. Tinggal Adipati Terung seorang yang memimpin tentara Majapahit. Meskipun demikian, dalam peperangan yang berlangsung, pasukan Bonang tidak mampu melawan pasukan Majapahit. Pupuh ke-28 Pangkur, 11 bait. Adipati Terung, dengan menggenggam keris pusaka si Gagak, maju ke medan perang. Tak seorang pun tentara Bonang yang berani melawan Adipati Terung. Demikian pula Raden Patah, ia pun kalah dan terlempar ke Gunung Kumbang. Pupuh ke-29 Dangdanggula, 17 bait. Raden Patah yang terlempar ke Gunung Kumbang bertapa di sana 7 bulan lamanya. Kemudian, ia mendapat petunjuk Tuhan bahwa untuk mengalahkan Adipati Terung dia harus berguru kepada Sunan Jati Purba di Cirebon sebagai puseur bumi. Ia pun segera berangkat menuju ke sana. Di Losari, ia bertemu dengan seorang tua yang memberinya sebuah panah bernama Sehantu. Orang tua itu tidak lain adalah Sunan Jati. Dalam peperangan yang berlangsung kemudian, Raden Patah berhasil membunuh adiknya sendiri,
Adipati Terung dengan panah hantu. Pupuh ke-30 Sinom, 22 bait. Meskipun panglima perangnya telah gugur, raja dan para pembesar Majapahit tetap tidak mau memeluk agama Islam. Panembahan Paluamba membaca Aji Sikir yang berakibat raja serta para pembesar Majapahit menghilang ke dunia siluman, dan berkumpul di Tunjungbang. Cerita kembali pada kisah para wali yang tengah berkumpul di Bonang. Mereka sepakat untuk menemui Syarif Hidayat di Cirebon. Di sana, Raden Patah diresmikan menjadi raja di Bintaro, dan dinikahkan dengan kemenakan Sunan Jati yang berasal dari Mesir, Nyimas Ratu Pulunggana. Setelah pertemuan tersebut, para wali seluruhnya kembali ke Demak untuk merayakan penobatan dan pernikahan Raden Patah. Sementara itu, Durrahman yang telah menyelesaikan tapanya di Gunung Dieng langsung pergi ke Cirebon. Segala sesuatu yang diperolehnya di Dieng ia bawa. Setibanya di istana, ternyata baru saja para wali meninggalkan Cirebon menuju Demak. Tetapi, baru saja ia beranjak pergi, terdengar suara mempersilahkan duduk yang keluar dari meja dan kursi, tanpa seorang pun. Tak lama kemudian, keluar teko serta cangkir mempersilahkan minum. Agak bingung juga Durrahman menyaksikan semua itu. Akhirnya, ia duduk saja menunggu di sana selama 9 malam. Pupuh ke-31 Asmaranda, 19 bait. Pupuh ini menceritakan pertemuan para wali di Cirebon. Ketika Sunan Gunung Jati baru kembali dari Mekah, ia membawa batu mukadas dan peta kota Mekah untuk dijadikan contoh pembuatan Masjid Agung. Bersamaan dengan itu, para wali pun berdatangan ke Cirebon. Ketika melihat Syarif Hidayat, Pangeran Tuban bermaksud menyembahnya, tetapi Syarif Hidayat justru segera memeluk Durrahman. Pangeran Tuban alias Durrahman, lalu menyerahkan surat kalimusada yang ternyata bunyinya sama dengan kalimat syahadat. Selain itu, diserahkan pula sebuah kitab kepada Sunan Jati yang di dalamnya tidak terlihat adanya tulisan, bahkan para wali pun tidak ada yang dapat melihat selain Pangeran Tuban. Kitab tersebut ternyata berisi ketentuan pangkat dan sebutan para wali. Menurut kitab tersebut, Syarif Hidayat bergelar Kanjeng Sinuhun Cirebon, Syekh Giri Gajah bergelar Sultan Giri Gajah, Syekh Kamarullah bergelar Kanjeng Sunan Bonang, Ki Cakrabuana bergelar Sunan Jelang, Syekh Bentong bergelar Suhunan Bentong, Syekh Nusa Kambangan bergelar Sunan Kudus, Pangeran Kendal bergelar Pangeran Karang Kendal atau Sunan Kedaton, Pangeran Panjunan bergelar Sunan Sasmita, Pangeran Kajoran bergelar Sunan Kejamus atau Pangeran Kejaksan, dan wali penutup Suhunan Kalijaga bergelar Suhunan Adi. Pada kesempatan itu, para wali membuat singgasana kerajaan dan masing-masing mengeluarkan ilmunya berupa cahaya sehingga berpencaran 9 macam cahaya yang memancar sampai ke Gunung Dieng, mengingatkan pada janji Samiyaji yang akan segera datang ke Cirebon bila ada 9 cahaya bersinar. Ternyata, Samiyaji tidak bersedia menerima sembah para wali. Tak lama kemudian, ia meninggal dan dikebumikan di Jatimulia. Pupuh ke-32 Sinom, 18 bait. Seorang murid Syarif Hidayat bernama Ki Gedeng Palumbon sudah 3 tahun belajar agama Islam, namun merasa bosan karena berulang kali ia hanya disuruh menghafal kalimat syahadat. Akhirnya, ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap pelajaran yang diterimanya. Ia pun kembali ke kampung halamannya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Ki Gedeng Kemuning yang hendak berguru kepada Sunan Jati.
Ki Gedeng Palumbon berusaha memengaruhi Ki Gedeng Kemuning karena menurutnya untuk apa berguru kepada Sunan Jati yang diajarkannya hanya syahadat, azan, qomat, dan takbir. Akan tetapi, Ki Gedeng Kemuning tidak terpengaruh oleh bujuk rayunya, dan ia tetap hendak berguru kepada Sunan Jati. Oleh Sunan Jati, Ki Gedeng Kemuning bersama Ki Gedeng Pamijahan, Ki Jopak, Ki Kaliwedi, Ki Gedeng Babadan, Ki Bungko, Ki Judi, Ki Gebang, Ki Gedeng Bundu, Kiai Wanasaba, dan Ki Kalijati diajarkan berbagai macam ilmu, antara lain, syahadat, salat, zakat, puasa, dan berbagai jenis tarekat, seperti Satariyah, Naksabandiyah, serta Muhammadiyah. Selesai berguru, Ki Gedeng pulang ke Kuningan, dan tak lama kemudian, ia meninggal. Jenazah Ki Gedeng Kemuning membengkak besar sekali. Kebetulan, Ki Gedeng Palumbon juga melayat. Mayat yang membesar itu, menurut Ki Gedeng Palumbon, disebabkan oleh ilmu yang diajarkan Sunan Jati. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang murid Sunan Jati yang berasal dari Gebang bernama Kamil. Kedatangannya berniat memandikan mayat. Mula-mula, mayat Ki Gedeng Kemuning menjadi semakin besar dan mengeluarkan bau busuk. Lalu, mengecil dan berganti menyebarkan bau harum. Melihat keadaan itu, Ki Gedeng Palumbon terkejut dan kagum. Ia pun kembali ke Cirebon dan ingin berguru lagi kepada Sunan Jati. Oleh Sunan Jati, ia disuruh bertapa di Gunung Cigugur. Pupuh ke-33 Kinanti, 38 Belait. Pupuh ini menceritakan kisah sayembara memperebutkan Putri Panguragan. Nyi Panguragan atau Ratu Emas Gandasari mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan dirinya, jika ia laki-laki, dialah yang akan menjadi suaminya. Melalui sayembara itu, banyak orang yang ingin tampil untuk mencoba kesaktiannya guna mengalahkan Gandasari. Tetapi, tak seorang pun yang dapat mengalahkannya hingga datanglah seorang satria dari negeri Syam bernama Pangeran Magelung. Dinamai Pangeran Magelung karena rambutnya digelung karena sejak kecil hingga dewasa tidak ada pisau cukur yang mempan untuk memotong rambutnya. Ia pergi ke Cirebon untuk menemui Sunan Jati. Setibanya di Karanggetas, ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mampu memotong rambutnya hanya dengan jari tangan. Ketika Magelung menoleh, kakek yang menggunting rambutnya sudah tidak ada. Lalu, Magelung meneruskan perjalanan hingga sampai di tempat sayembara dan memasuki arena pertandingan. Dalam pertandingan ini, Ratu Emas Gandasari ternyata dapat dikalahkan oleh Pangeran Magelung. Ketika hampir tertangkap, Gandasari berlindung pada Sunan Jati. Pupuh ke-34 Dangdang Gula, 14 Bait. Akhirnya, Pangeran Magelung dijodohkan dengan Ratu Emas Gandasari. Namun, mereka berjanji tidak akan berkumpul selagi masih di dunia, kecuali kelak di akhir zaman. Menurut kitab Babul, kediaman Ratu Emas Gandasari tidak hanya satu. Kadang-kadang, ia berada di Pulau Kuntul, Bangau. Sekarang, Pulau Bangau itu bernama Pulau Kencana atau Pulau Karas atau di Bangsal Karangsuung. Jika ke barat, ia tinggal di ujung Sori. Dalam pada itu, para wali, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kudus, sering berkumpul untuk membicarakan syariat Rasul, usul fiqh, serta kitab Fakul Wahab. Pupuh ke-35 Menggalang, 17 Bait. Pupuh ini menceritakan persiapan kerajaan Galuh yang berniat menyerang keraton Cirebon. Pada suatu hari, Raja Galuh mengumpulkan para penggawannya, antara lain, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Sutem,
Celengigel, dalam Ciomas, dan di dalam Kiban guna membicarakan negara Cirebon di bawah pimpinan Sunan Jati. Pertemuan tersebut mengambil keputusan, yakni meminta pajak terasi. Para senapati Galuh telah mempersiapkan diri, antara lain, Sang Hyang Gempol, Sang Hyang Sutam, dalam Kiban, dalam Ciamis, dalam Ciomas, Suradipa, dan Kiai Limunding. Setelah persiapan selesai, pasukan Galuh segera berangkat menuju Cirebon. Pupuh ke-36 Sinom, 8 Belait. Dalam perjalanan menuju Cirebon, pasukan Galuh mengadakan perkemahan di perjalanan. Sementara itu, Pangeran Arya Kemuning anak Ki Gedeng Kemuning sangat rindu pada Sunan Jati dan bersiap-siap hendak menghadap ke Cirebon diiringi oleh Patih Waruangga dan Anggasura, serta para mantri. Pupuh ke-37 Dangdang Gula, 15 Bait. Barisan pasukan dari Kuningan yang berjalan ke arah barat bertemu dengan pasukan Galuh. Bersamaan dengan itu, Raden Patah juga pergi ke Cirebon, saat para wali masih berkumpul untuk membangun masjid dan mendiskusikan agama Islam. Pupuh ke-38 Asmaranda, 13 Bait. Kedatangan Sultan Demak di Cirebon bermaksud membicarakan perkawinan putrinya Pulung Nyawa dengan putra Sunan Jati. Perkawinan akan segera dilangsungkan di Demak. Ketika para wali bersiap-siap hendak berangkat ke Demak, datanglah Arya Kuningan yang mengabarkan adanya pasukan Galuh yang akan menyerang Cirebon. Namun, para wali tetap berangkat ke Demak, sementara musuh dari Galuh diserahkan kepada Arya Kemuning yang segera mengatur barisannya di Gunung Gundul. Pupuh ke-39 Durmat, 24 Bait. Utusan Arya Kemuning, Ki Anggarunting, ditugasi menyelidiki kekuatan pasukan Galuh. Ia pergi bersama Ki Anggawaru. Tak lama kemudian, Ki Anggarunting bertemu dengan Dipasara dan Kiai Limunding dari pihak Galuh. Dalam pertempuran pertama, pasukan Kuningan terdesak. Arya Kemuning maju membantu yang membuat barisan Palimanan berantakan. Barisan pasukan Ciamis pun diterjang oleh kuda tunggang Arya Kemuning yang bernama Wisnu. Pupuh ke-40 Asmarandana, 10 Bait. Pasukan Galuh yang dipimpin oleh Senapati Dipati Kiban yang mengendarai seekor gajah terus melakukan serangan. Serangan Dipati Kiban ini dihadapi oleh Dalem Kuningan. Pupuh ke-41 Pangkur, 27 Bait. Perang tanding antara Arya Kemuning yang mengendarai kuda Wisnu melawan Dipati Kiban yang mengendarai gajah berlangsung seimbang dan lama sekali. Meskipun sudah berlangsung lama, namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah. Demikian asyiknya mereka berlaga, dorong-mendorong hingga ke ujung tua di tepi pantai. Tak ayal lagi, dua-duanya tercebur ke laut dan lenyap dari pandangan mata. Melihat senapatinya lenyap, kedua belah pihak mengundurkan diri dan melapor kepada rajanya masing-masing. Pupuh ke-42 Sinom, 18 Bait. Kusangkan alias Cakrabuana memohon izin kepada Sunan Jati untuk membantu pasukan Kuningan ke medan perang. Tetapi, Sunan Jati tidak menyetujuinya. Ki Kusangkan tetap memaksakan diri, dan ia pun berangkat ke medan perang. Ki Kusangkan seperti orang linglung. Ia pun tersesat ke Gunung Panawarjati, dan akhirnya tafakur di sana. Kemudian, sepeninggal Kiai Sangkan datanglah Anggasura yang melaporkan keadaan peperangan kepada Sunan Jati hingga hilangnya Arya Kemuning bersama Dalem Kiban. Menurut Sunan Jati, keduanya masih tetap bertempur di lautan. Kemudian pihak Cirebon menyusun bala bantuan dan segera diberangkatkan ke medan perang di bawah pimpinan Patih Keling.
Dalam pertempuran lanjutan, pasukan Cirebon beserta para Manggalayuda terdesak hebat oleh pasukan Galuh. Kesaktian para pemimpin pasukan Galuh tak terlawan oleh para panglima pasukan Karben. Pada waktu itu, prajurit sudah tidak ikut bertempur. Mereka hanya disuruh bersorak-sorai memberi semangat kepada para pimpinannya yang sedang melakukan perang tanding. Tetapi, karena pimpinannya terdesak, mereka pun lari mengundurkan diri. Pupuh ke-43 Pangkur, 10 bait. Pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur, Ki Kuwu Sangkan masih tetap bertafakur di Gunung Panawarjati. Ia menyesal karena telah mendahului kehendak kemenakannya, Sunan Jati. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang berasal dari sebatang pohon randu yang isinya menyatakan bahwa ia telah dimaafkan oleh kemenakannya dan diminta segera membantu pasukan Cirebon yang sedang terdesak. Cakrabuana alias Ki Kuwu Sangkan langsung menuju medan pertempuran. Ia mendengar suara di angkasa yang menantang Sunan Jati. Itulah suara Sang Hyang Gempol, salah seorang sakti dari Galuh yang mengendarai kuda terbang. Cakrabuana teringat akan segala jenis pusakanya seperti badong, bareng, kopiah, umbul-umbul, dan golok cabang segera melesat ke udara mengejar Sang Hyang Gempol. Ke arah manapun Sang Hyang Gempol pergi dan bersembunyi, golok cawang selalu membuntuti Sekia.